Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fiera dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dari GDP sampai DI. Yang pertama ada GDP atau yang bisa disebut Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto PDB. Adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Contohnya ada perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. Rumus untuk menghitung GDP adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Yang kedua ada Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto atau PNB, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Hasilnya berupa barang dan jasa yang termasuk dalam GNP. Cara menghitungnya adalah pendapatan dalam negeri ditambah pendapatan luar negeri. Yang ketiga ada Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN), merupakan hasil nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Cara menghitungnya atau rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat ada Net National Income (NNI) atau pendapatan nasional neto. Nah, kalau ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara penghitungannya atau rumusnya ada NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima ada Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini bagian dari pendapatan nasional. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer, atau disebut transfer payment. Rumusnya atau cara penghitungannya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Nah, yang terakhir ada disposable income atau DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Contohnya pajak pendapatan. Rumusnya adalah PI dikurangi pajak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Sulistiawati dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungan ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Rumusnya sebagai berikut: Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, QN sama dengan jenis barang ke N. Itu yang pertama ada upah atau gaji sama dengan balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua R, sewa sama dengan balas jasa pemilik tanah. Yang ketiga bunga sama dengan balas jasa pemilik modal. 4, keuntungan profit atau P sama dengan balas jasa pengusaha. Rumusnya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan dari upah gaji dan lain-lain, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan.
terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, meliputi yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2. Investasi domestik bruto, 3. Pengeluaran konsumsi pemerintah, 4. Ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan pendapatan nasional, E sama dengan konsumsi rumah tangga, I investment investasi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelompokan negara menurut pendapatan per kapita menurut Bank Dunia adalah 1. Negara berpendapatan rendah, 2. Negara berpendapatan menengah, 3. Negara berpendapatan tinggi. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk negara bersangkutan pada tahun tersebut. Pendapatan nasional adalah pendapat yang diterima oleh golongan masyarakat sebagai bentuk balas jasa terkait dengan proses produksi barang dan jasa. Pengelompokan negara menurut pendapatan per kapita menurut Bank Dunia negara berpendapatan rendah atau low income adalah negara yang berpendapatan per kapita penduduk kurang dari 785 US dollar. B. Negara-negara berpendapatan menengah atau middle income adalah negara yang berpendapatan per kapita penduduk antara 785 sampai 3.125 US dollar. C. Negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income adalah negara yang berpendapatan per kapita penduduknya antara 3.125 sampai 9.655 US dollar. D. Negara berpendapatan tinggi atau high income adalah negara yang berpendapatan per kapita penduduk lebih dari 9.655 US dollar. Nama saya Marista Distakwila dari kelas 11 PS 2 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi distribusi pendapatan nasional, kurva Lorenz, indeks Gini, dan distribusi pendapatan nasional berdasarkan kriteria Bank Dunia. Distribusi pendapatan nasional merupakan suatu unsur penting untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat tersebut. Nah, untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan nasional, kita bisa menggunakan kurva Lorenz atau dengan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Yang pertama ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara distribusi pendapatan dengan distribusi jumlah penduduk. Nah, kurva Lorenz mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengukurnya, kita dapat menggunakan sebuah istilah yang dinamakan dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Di dalam kurva Lorenz, terdapat garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Garis vertikal itu pendapatan, garis horizontal itu jumlah penduduk, dan garis diagonal yaitu tingkat kemerataan sempurna. Ini ada yang diarsir atau B, itu indeks Gini. Nah, cara mencari indeks Gini itu luas daerah B, ini B, luas daerah B dibagi luas 3 OAD. Nah, semakin jauh indeks Gininya atau semakin besar indeks Gininya, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Dan sebaliknya, jika indeks Gininya semakin kecil atau semakin mendekat dengan garis diagonal, maka semakin merata pula distribusi pendapatannya. Nilai koefisien Gini atau nilai indeks Gini ada pada 0 sampai 1. Misal, nilai indeks Gini adalah X. X sama dengan 0, maka merata sempurna. Jika X kurang dari 0,4 lebih dari 0, maka ketimpangannya rendah. Jika X kurang dari 0,5 lebih dari 0,4, maka ketimpangan sedang. Jika X kurang dari 1 lebih dari 0,5, maka ketimpangannya tinggi.
Dan jika X sama dengan 1, maka tidak merata sempurna. Yang kedua ada kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya sedang. Dan yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya rendah. Sekian dari saya. Pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. R sama dengan PDB-RT kurang PDB-RT minus 1 per PDB-RT minus 1 kali 100%. R artinya laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. PDB-RT artinya produk domestik bruto pada tahun tertentu, dan PDB-RT minus 1 artinya produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015, ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79%, melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi sebesar 10,6%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,38%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02%, membaik dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,79%. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2016 tumbuh sekitar 4,94%, sedikit lebih rendah dibanding capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01%. Pada tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07% dari target 5,2%. Ini lebih tinggi dibanding capaian 2016 sebesar 5,03%. 2018, perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tetap baik, yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sekitar 5,17%. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 11 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi memiliki konsep yang tidak seluas dengan pembangunan waktu. Pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan nilai pasar, barang dan jasa yang disesuaikan dengan inflasi yang dihasilkan oleh ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi hanya memfokuskan pada nilai-nilai berhubungan dengan keuangan, seperti saham, inflasi, harga, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan naiknya pendapatan per kapita dan pendapatan total yang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk serta perubahan-perubahan yang positif dari struktur ekonomi dan fundamental serta ratanya pendapatan masyarakat di suatu negara. Pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal yang dimiliki, penguasaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi politik. Secara mendasar, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu ialah PDB, produk domestik bruto. Adapun teori-teori pertumbuhan ekonomi. A. Aliran klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Menurut teori Adam Smith, suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan dua faktor utama,
yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output atau GNP. Jumlah penduduk dalam suatu negara dianggap sebagai faktor yang pasif sehingga pertumbuhan suatu negara lebih bergantung pada pertumbuhan outputnya. Pertumbuhan output sangat bergantung pada jumlah modal yang ditanam. Asumsi klasik menyatakan faktor alam bersifat konstan sehingga pada suatu saat tingkat produksi akan mencapai tingkat full employment. Artinya, pendayagunaan alam, tenaga kerja, dan modal akan mencapai kondisi optimum sehingga pada suatu saat output tidak dapat ditingkatkan lagi karena sudah optimum. Yang kedua ada David Ricardo. Pada dasarnya teori yang dikemukakan David Ricardo sama dengan yang dikemukakan Adam Smith. Dengan asumsi faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat sehingga pada suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan sangat rendah dan tidak berkembang atau stationaristic. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, 1. Jumlah penduduk, yang kedua, jumlah barang-barang modal, yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. B. Aliran neoklasik. Yang pertama ada Robert Solow Trevor Swan. Tokoh ini menyatakan anggapannya bahwa pertama, tenaga tumbuh dengan laju tertentu. Kedua, ada kecenderungan menabung pada masyarakat. Dan ketiga, seluruh tabungan diinvestasikan. Solow Swan berkesimpulan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Yang kedua ada Harold Domar. Tokoh ini menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi akan memengaruhi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. C. Teori historis. Yang pertama ada Friedrich List. Tokoh ini membagi teori historis menjadi beberapa tingkatan, yaitu masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, masa kerajinan dan industri, dan masa industri dan perniagaan. Yang kedua ada Karl Butcher membagi teori historis menjadi 4 tingkatan, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Yang ketiga ada W.W. Rostow. W.W. Rostow membagi teori historis menjadi 5 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada masyarakat tradisional yang masih mementingkan diri sendiri. Yang kedua prasyarat lepas landas. Yang ketiga ada lepas landas atau take off. Yang keempat ada tingkat kematangan atau maturity. Yang kelima ada masa konsumsi tinggi atau high consumption. Dan teori terakhir ada teori Schumpeter. Teori ini mengatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan oleh pengusaha atau entrepreneurship. Peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah merupakan salah satu hal yang ditekankan Schumpeter dalam teorinya. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan mencari sumber bahan mentah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Topan Akbar dari kelas 11 IPS 2 absen 18 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan masalah yang akan dihadapi oleh negara berkembang dalam masalah pembangunan ekonomi. Langsung aja yang pertama ya guys. Yang pertama adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dan pasti adalah indikator moneter. Indikator moneter adalah sebuah penentu dari keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi. Why? Mengapa? Saya kasih contoh seperti pendapatan real per kapita. Hal tersebut kemudian dijadikan sebuah upaya untuk meningkatkan standar dan juga peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat itu sendiri yang berada pada suatu negara tersebut.
sehingga akan ada penurunan angka kemiskinan. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah indikator kesejahteraan ekonomi. Untuk indikator ini dilakukan berdasarkan sebuah gross national product atau biasa kita sebut sebagai GNP, yang kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu pada pertumbuhan PBD maupun produksi domestik bruto kemudian akan mengalami peningkatan, kemudian dari total produksi terhadap sebuah barang maupun jasa yang dihasilkan pada sebuah daerah tertentu dan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak selamanya gitu. Dan yang kedua adalah pendapatan per kapita, adalah faktor yang diperhitungkan dalam melakukan perbandingan terhadap produksi domestik bruto atau PBD yang dihasilkan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Dan yang ketiga, kita masuk ke indikator non-moneter. Indikator non-moneter itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, indikator sosial. Indikator sosial yang di dalamnya terdapat sebuah kesamaan gender, laki-laki dan perempuan, tingkat dari pendidikan dasar masyarakat, menurunnya angka kematian dari ibu yang hamil, menurunnya angka kematian dari bayi maupun juga balita, dan juga adanya sebuah kesehatan reproduksi. Yang kedua, kita masuk ke indeks kualitas hidup, yang dimana terdapat dari angka harapan hidup yang dimana dimulai dari usia 1 tahun, menurunnya angka kematian dari bayi, peningkatan terhadap persentase dari tingkat melek buruk masyarakat. Kita lanjut ke indeks pembangunan manusia. Ini adalah sebuah gabungan dari beberapa indeks yang seperti indeks pendidikan, indeks harapan hidup masyarakat, indeks standar hidup layak. Dan kita lanjut ke D atau 4, indeks campuran. Di dalamnya terdapat berbagai macam faktor lainnya seperti aspek kesehatan, aspek dari keluarga berencana, kriminalitas, angkatan kerja, tingkat sebuah konsumsi per kapita, fertilitas, pendidikan, dan kegiatan untuk mendapatkan informasi dari media massa. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kita masuk ke definisi dulu ya sebelum kita masalahnya. Definisi dari negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses menuju negara maju seperti negara kita dan negara Indonesia. Akan tetapi untuk menjadi negara maju, negara berkembang harus melewati serangkaian masalah yang perlu diselesaikan. Masalah utama yang dihadapi negara berkembang ada salah satunya adalah masalah pembangunan. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang antara lain yaitu 1. Terlalu bergantung pada sektor pertanian. 2. Rendahnya tingkat produktivitas. 3. Bergantung pada hubungan internasional. 4. Bergantung pada industri hilir dan hulu. 5. Pasar dan sumber informasi yang tidak sempurna. 6. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi. 7. Jumlah penduduk yang semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah tingkat kehidupan rendah. Oke, terima kasih. Next. Nama saya Nagari Hadatul Aisy dari 11 IPS 2 nomor absen 19. Di sini saya mempunyai contoh soal untuk pendapatan nasional. Nah, kita langsung aja ya. Nomor 1, yaitu suatu negara memiliki data tentang pendapatan sebagai berikut. Untuk biaya sewanya 800 miliar, biaya upah 1000 miliar, biaya bunga 400 miliar, labanya 400 miliar, konsumsi rumah tangganya 1.200 miliar, investasinya dan 600 miliar. Nah, di sini saya ada soalnya, hitunglah besarnya pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Nah, saya akan menjawabnya. Nah, untuk sisi pendapatan itu ada rumusnya, yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, untuk keterangannya yaitu Y sebagai pendapatan nasional. Untuk R yaitu sewa atau bisa disebut juga dengan rent. Untuk W sama dengan upah yaitu wages. Untuk I itu bunga atau bisa disebut
dan terakhir itu P, yaitu laba atau profit. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu kita menggunakan rumus ini. Jadi untuk biaya sewa 800 miliar ditambah 1000 miliar ditambah 400 miliar ditambah 400 miliar. Ini 800 untuk biaya sewa, 1000 miliar untuk biaya upah, 400 miliar untuk biaya bunga, dan 400 miliar untuk biaya laba. Sudah seperti ini kita jumlahkan. 1.800 miliar ditambah 800 miliar sama dengan 2.600 miliar. Jadi untuk pendapatan nasional dari sisi pendapatan didapat 2.600 miliar. Karena soal nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional yaitu upah tenaga kerja 2.000, sewa tanah 5.000, investasi 1.500, laba usaha 300, ekspor 1.300, impor 1.250, bunga modal 1.000, konsumsi masyarakat 2.600, belanja pemerintah 1.200. Soalnya, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Di sini saya akan jawab. Nah, pendekatan pengeluaran itu punya rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Nah, untuk keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional. Nah, untuk yang C itu konsumsi masyarakat. Nah, untuk yang I itu ada investasi. Untuk yang G yaitu belanja pemerintah. Nah, untuk yang X dan M ini ekspor, impor. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu Y sama dengan konsumsi masyarakat itu ada 2.600. Nih, 2.600 ditambah investasi itu ada 1.500. Tambah 1.500 ditambah belanja pemerintah itu 1.200. Ada 1.200. Nah, untuk yang ekspor itu di dalam kurung, ekspornya itu 1.300, impornya 1.250. Jadi 1.300 ditambah dikurang, bukan ditambah, salah. 1.300 dikurang 1.250. Nah, untuk yang
Ini cara mengerjakannya, yang ekspor impor dulu ya, yang tutup kurung, yang di dalam kurung lah. Nah, Y sama dengan 2600 ditambah 1500 ditambah 1200 ditambah, karena ini dikurang jadi sisanya 750. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Jadi 4100 ditambah 1200 ditambah 750 sama dengan 6050 saja. Jadi untuk pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran itu hasilnya 6050. Nah, karena soal nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 3. Oke? Yaitu diketahui harga benang Rp6.000, kain Rp12.000, pakaian jadi Rp20.000, kapas Rp2.000, dan penyusutan aktiva Rp500. Di sini soalnya hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, di sini saya akan jawab, yaitu kita akan menghitung nilai tambahnya ya. Nah, yang pertama itu ada kapas. Kapas itu sebesar Rp2.000. Nah, kapas ini tidak ada nilai tambahnya, jadi kita kurangin 0. Berarti kapas sama dengan tetap Rp2.000 ya. Nah, untuk yang kedua itu ada benang. Nah, yang kedua ini ada benang. Benangnya ini sebesar Rp6.000. Benang ini ada nilai tambahnya ya, jadi dikurangi Rp2.000. Jadi untuk benang yaitu Rp4.000. Terus yang ketiga itu ada kain. Yang ketiga ada kain sebesar Rp12.000. Nah, kain ini nilai tambahnya berasal dari benang, yaitu berarti dikurangi Rp4.000. Nah, benang tadi juga nilai tambahnya berasal dari kapas ya. Jadi 12.000 dikurangi 4.000 sama dengan 8.000 rupiah. Nah, dan yang terakhir itu ada pakaian jadi. Pakaian jadi. Nah, di pakaian jadi ini kita mempunyai Rp20.000. Nah, nilai tambah dari pakaian jadi yaitu berasal dari kain. Jadi kita di nilai tambahnya itu 8.000. Nah, untuk ini berarti 12.000. Jadi sudah didapat kayak gini, kita akan tambahkan. Oh iya, tambahkannya yang ini ya, yang sama dengan di paling bawah. Jadi 2.000 ditambah 4.000 ditambah 6.000 ditambah 12.000 sama dengan 20.000.
Jadi pendapatan nasional dengan metode produksi itu didapat dari data di samping, yaitu Rp20.000. Nah, soalnya itu perhatikan indeks Gini suatu negara. Nah, di sini ada tabel, yaitu di sisi ini ada negara dan sisi lainnya ada Gini. Nah, negaranya itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, untuk Gini Indonesia yaitu 0,32, Malaysia 0,37, Singapura 0,18, Thailand 0,31, dan Filipina 0,26. Nih, soalnya berdasarkan tabel tersebut, manakah yang ketidakmerataannya paling tinggi dan ketidakmerataannya paling rendah? Nah, saya akan menjawabnya. Di sini saya akan mengurutkan dulu ya, Gininya dari yang tertinggi ke yang rendah. Ini di sini sudah saya urutkan, dan Gini yang tertinggi yaitu Singapura, kemudian disusul dengan Filipina, kemudian Thailand, kemudian Indonesia, dan kemudian Malaysia. Pasti ada kan yang bertanya-tanya kenapa tidak Malaysia yang berada di urutan pertama, tetapi malah Singapura? Karena walaupun Gini atau pendapatan per kapita Malaysia tinggi, tetapi Singapura lebih sejahtera dibandingkan dengan negara-negara lain. Demikian jawaban dari saya tentang soal ini. Semoga bermanfaat. Dadah. 1. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. 2. Indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi. Yang pertama, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya ada yang pertama, pendapatan nasional, kedua, pendapatan per kapita, ketiga, distribusi pendapatan, keempat, ada peranan sektor industri dan jasa, kelima, ada kesempatan kerja, keenam, ada stabilitas ekonomi, ketujuh, ada neraca pembayaran luar negeri. Indikator kegagalan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada kekurangan tenaga ahli, yang kedua ada kekurangan bahan baku, ketiga pembentukan modal yang rendah, keempat struktur ekonomi yang berat sebelah, kelima rendahnya produktivitas, keenam kekurangan dana. Nomor 3, upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan program pemagangan. Ketiga, mempercepat sertifikat profesi tanpa kerja. Keempat, penerapan bonus dan sanksi. Kelima, memberdayakan balai latihan kerja secara optimal. Nomor 4, permasalahan pembangunan ekonomi negara maju. Yang pertama, tenaga kerja negara berkembang yang masuk ke negara maju. Kedua, produk negara berkembang masuk ke negara maju. Yang ketiga, investasi negara maju masuk ke negara berkembang. Nomor 5, kebijakan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi.
Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.